Shalom, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan materi bab 3, Manusia dan Peradaban. A. Pengertian. Peradaban adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks, dicirikan oleh ketergantungannya pada pertanian, perdagangan jarak jauh, pemerintahan berbentuk negara, adanya spesialisasi pekerjaan, kependudukan, dan stratifikasi kelas. Definisi peradaban. Menurut Gwen Jaranigrat menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut civilization yang berarti penyempurnaan pemikiran, tata krama atau rasa. Menurut Albert Schweitzer, dalam The Philosophy of Civilization menemukan dua jenis pemikiran tentang peradaban dalam masyarakat. Pertama, menyangkut peradaban murni materi, dan kedua, menyangkut etika dan material. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban berasal dari kata adab yang berarti akhlak atau kesopanan, kehalusan budi pekerti. B. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat manusia menurut pandangan umum adalah sebagai berikut. Dalam perspektif filsafat, disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dengan nalar intelektual, manusia dapat berpikir, menganalisis, memperkirakan, menyimpulkan, membandingkan, dan lain sebagainya. Nalar intelektual membuat manusia dapat membedakan antara yang baik dan jelek, antara yang salah dan benar. 1. Hakikat manusia menurut evolusionisme. Manusia adalah hasil puncak di mata rantai evolusi yang terjadi di dalam semesta. Sebaliknya, menurut kreasionisme menyatakan bahwa asal-usul manusia sebagaimana halnya dalam semesta adalah ciptaan suatu kreatif cause atau personality, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Wujud dan potensi manusia. Wujud manusia menurut penganut aliran materialisme yaitu Julian de la Mettrie bahwa esensi manusia adalah tubuh atau fisiknya. Sebab itu segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual atau rohaniah dipandang sebagai esonasi, area fungsi dan atau organ tubuh. Tubuhlah yang mempengaruhi jiwa. Contoh, jika ada organ tubuh luka, muncullah rasa sakit. Hal seperti itu dikenal sebagai epihenomenanisme. Menurut Plato, salah seorang penganut aliran idealisme, bahwa esensi manusia bersifat kejiwaan, spiritual, atau rohaniah. Memang Plato tidak mengingkari adanya aspek badan, namun menurut dia jiwa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada badan. 3. Dalam perspektif ekonomi. Manusia adalah makhluk ekonomi. Dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari persoalan-persoalan ekonomi. 4. Dalam perspektif sosiologi. Manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Bahkan pola hidup bersama yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan menjadi hal yang dinaifkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. 5. Dalam perspektif antropologi.
Manusia adalah makhluk antropologis yang mengalami perubahan dan evolusi. Ia senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis. B. Perspektif psikologis. Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa merupakan hal yang esensial dari diri manusia dan kemanusiaannya. Dengan jiwa inilah manusia dapat berkehendak, berpikir, berkemauan. Pandangan lain ke hakikat manusia adalah sebagai berikut. 1. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku dan intelektual dan sosial. 3. Yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur, mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. 4. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. 5. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. 6. Suatu keberadaan yang berpotensi yang mewujudkannya merupakan keterdugaan dengan potensi yang tidak terbatas. 7. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. 8. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan tanpa hidup dalam lingkungan sosial. C. Peradaban perubahan sosial. 1. Pengertian dan cakupan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Menurut Wilbert Moore, memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Menurut Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur dalam masyarakat. Perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan. Hal ini disebabkan kebudayaan merupakan hasil adanya masyarakat, sehingga tidak akan adanya kebudayaan apabila tidak ada masyarakat yang mendukungnya dan tidak satupun masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dianalisis dari berbagai segi, yaitu ke arah mana perubahan dalam masyarakat bergerak, direction of the change, bahwa perubahan tersebut meninggalkan faktor yang diubah. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk dari perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. D. Teori-teori mengenai pembangunan keterbelakangan dan ketergantungan. D. Teori-teori mengenai pembangunan kelaterbelakangan dan ketergantungan. Teori dependensi ketergantungan. Teori perubahan menurut Social Moore. 1. Evolusi rektineal yang sangat sederhana. 2. Evolusi yang melalui tahap-tahap. 3. Evolusi yang terjadi dalam tahap kelajuan yang tidak serasi. 4. Evolusi bercabang-cabang. 4. Evolusi bercabang yang mewujudkan perubahan. 5. Evolusi menurut siklus-siklus tentu dengan kemunduran jangka pendek. 6. Siklus-siklus yang tidak mempunyai kecenderungan. 7. Pertemuan logistis yang digambarkan oleh populasi. 8. Pertumbuhan logistis yang tergambar dan angka motivasi. 9. Pertumbuhan eksponaria sosial. 9. Pertumbuhan eksponari sosial yang tergambar memulai tanda-tanda. 10. Primitisme. Bentuk-bentuk perubahan sosial menurut Sujono Sukanto.
Satu, perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Kedua, pertumbuhan secara lambat disebut evolusi. Ketiga, perubahan secara cepat disebut revolusi. Perubahan yang terjadi direncanakan terlebih dahulu ataupun tanpa rencana. 4. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. 5. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung pada masyarakat atau pengaruh yang berarti. 6. Perubahan pengaruhnya besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris. 7. Perubahan yang dikehendaki dari perubahan yang tidak diinginkan. 8. Perubahan yang dikehendaki adalah bila seseorang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin. 9. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung dari jangkauan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan. A. Penyebab perubahan. Menurut Profesor Dr. Sujono Sukanto menyebutkan ada dua faktor intern dan ekstern yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu faktor intern, bertambah dan berkurangnya penduduk. Berkurangnya penduduk mungkin dapat disebabkan karena perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari satu daerah ke daerah lain. Adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses seperti bawah ini. Discovery, penemuan unsur kebudayaan baru. 2. Innovation, pengembangan dari discovery. 3. Innovation, proses pembaruan. Konflik dalam masyarakat. Konflik atau pertentangan yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakat, antar kelompok, dan lain-lain. 2. Faktor ekstern. A. Faktor alam yang ada di sekitaran masyarakat yang berubah. B. Pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontrak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. C. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. 1. Modernisasi masyarakat Indonesia. A. Modernisasi di bidang teknologi dan ekonomi ditandai dengan penerapan teknologi pertanian modern seperti 1. Pergantian penggunaan teknologi dari semua yang menggunakan pupuk kandang menjadi pupuk urea. 2. Pemakaian bibit padi jenis unggul menggantikan jenis lokal. 3. Pemakaian traktor bibit padi jenis unggul menggantikan jenis lokal. 4. Pemakaian traktor. 5. Penerapan teknik irigasi baru. Dan 6. Penggunaan mesin penggiling padi menggantikan timbun padi. B. Modernisasi di bidang sosial. C. Modernisasi di bidang politik. D. Kebudayaan rasionalisasi. E. Modernisasi di bidang agama dan kepercayaan. Sekian materi dari bab 3. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.